Shalom. Shalom Davin. Yang jawab cuma 2 kayaknya ya. Oke, sekali lagi shalom. Shalom ya. Saya berharap di mana? Di sebelah sini, oke. Di sini, oke. Ya, saya berharap ini di masa liburan kita semua dalam kondisi yang terbaik ya. Terima kasih buat kehadirannya hari ini. Kita bisa sama-sama beribadah di tempat ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yesus yang adalah imam besar agung kita. Yuk kita sama-sama buka di Ibrani yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai yang ke-28. Jemaat baca yang ganjil, saya baca yang genap ya. Saya akan mulai terlebih dahulu. Ibrani 7 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-28. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam susah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sama juga semua orang yang mengenai tetap kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam besar lain, yang setiap hari harus menebus dosanya sendiri, dan sesudah itu adalah untuk dosanya. Sebab itu dilakukan satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Oke, jadi sebelum kita mau bahas lebih lanjut, kita mesti kembali ke perjanjian lama gitu ya. Imam besar ini kan ada sejak perjanjian lama. Nah Bapak Ibu Saudara semua tahu nggak? Dulu di perjanjian lama setiap hari imam besar tuh tugasnya apa sih? Imam besar itu punya beberapa tugas ya. Ada sekitar 4 tugas gitu ya, kalau saya boleh rinci gitu. Yang pertama dia bertanggung jawab atas pelayanan di bait suci. Kemudian yang kedua tugasnya mempersembahkan kurban. Dan kurban gak hanya satu. Mungkin yang kita sering dengar adalah kurban penebus dosa, tapi kurban tuh ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa atau korban penebus salah begitu ya. Kemudian yang ketiga mengajarkan Taurat, yang keempat adalah menjaga kekudusan. Tapi kita bisa bayangkan di zaman itu ketika Yesus belum datang ke dunia ini, saya mau nanya dulu deh, siapa yang bebas dari berbuat dosa? Boleh angkat tangan? Nggak ada ya? Nggak ada, belum ada yang sempurna ya. Jadi bisa bayangin siapa yang sampai hari ini setiap kali berbuat dosa? Langsung angkat tangan ya. Jadi kita semuanya pendosa di sini gitu ya. Nah, setiap kali kita berbuat dosa, kita mesti ambil sebuah korban untuk menggantikan kesalahan kita, dan haruslah dibawa. Itu ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di Imamat, itu Imamat 10, mungkin sekitar 9-10 pasal pertama dia bahas tuh korban penebus salah gimana, korban untuk keselamatan gimana. Betapa sulitnya bahwa ketika kita bikin salah, kita harus milih anak lembu yang tidak bercacat. Kemudian ada liturginya gitu ya. Jadi kalah mungkin protokolernya Jokowi gitu ya, atau protokolernya Pak Prabowo gitu ya. Mereka tuh ada caranya untuk mempersembahkan korban. Jadi imamnya harus menumpahkan tangan dulu lah ke atasnya dan bla bla bla. Bisa bayangin nggak? Kalau saya yang jadi imam besar, saya mungkin bisa lihat mukanya Sheila mungkin setiap 2 hari sekali mungkin ya. Ya karena belum datang lagi gitu. Terus tanya, saya bawa korban, salah apa? Saya bisa nyakitin papa saya gitu. Bisa bayangin nggak 2 hari lagi terus datang lagi, muka orang ini lagi gitu ya. Terus gitu tanya, ngapain lagi lu? Kalau imam besarnya itu ya. Dan gak semua imam besar itu baik loh. Ya kalau imam besarnya baik, tahu anaknya Imam Eli bukan imam besar yang baik. Saya bisa bayangkan tadi dikatakan di Ibrani yang ke-7 bahwa imam besar tuh berganti-ganti. Dan Tuhan secara spesifik
ketika seseorang ditunjuk sebagai imam besar, Tuhan sudah menuliskan jenis pakaiannya, bagaimana dia harus memasuki kemah suci dan sebagainya. Tuhan begitu serius akan hal ini. Tapi dia tahu bahwa sampai hari ini, bahwa sampai dia datang, nggak ada seorang pun yang bisa mencapai standarnya. Nggak ada seorang pun yang sanggup hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Nggak ada. Sudah bisa bayangkan nggak? Kita sekarang kalau datang ke gereja, masuk gereja sekarang kan bagus-bagus ya. Gereja CMCC bagus nggak? Gimana? Minim baunya harum, ya nggak? Tapi kalau zaman dulu datang ke bait Allah, bau apa? Bau amis. Bau darah. Saudara bayangin seberapa banyak orang Israel itu. Misalnya mereka punya 1 juta orang, kira-kira berapa yang harus dikorbankan? 1 juta orang, 1 juta dosa, berarti 1 juta hewan yang harus dia korbankan. Darah, gantinya adalah darah. Kalaupun mereka nggak bisa membawa lembu, mereka nggak sanggup, mereka tetap harus bawa burung merpati tekukur. Tetap ada darah yang dicurahkan. Bisa bayangin seberapa amisnya bait Allah, penuh dengan darah. Dan saya kalau jadi imam besar di bait Allah, kerjaan saya mungkin bukan, kan tadi ada mengurus ibadah di rumah, di bait suci, kemudian mengajarkan Taurat dan menjaga kekudusan. Boro-boro ngajarin Taurat, Bapak Ibu Saudara. Waktunya habis buat mempersembahkan korban. Dan itu tadi, bisa bayangin nggak kalau kita zaman sekarang terus besok datang lagi ke kesalahan yang sama. Imam besar tuh akan bilang gitu, ya sama gitu ya. Lu lagi ngomong apa lagi? Kemarin udah berontak sama papa, hari ini bilang berontak sama mama. Jadi kalau mungkin di tempat lain ada hari raya kurban. Kalau zaman dulu bukan hari raya kurban, hari rayanya every day mereka mempersembahkan korban. Dan imam besar ketika dia ada jubahnya ya, ada efodnya. Efod itu Tuhan sudah menuliskan dengan detail. Mereka tuh membawa di jubahnya di bagian belakang itu ada 2 helai dan di depannya juga itu ada batu-batu yang batu-batu tuh setiap satu batu melambangkan satu suku bangsa Israel. Kenapa ditaruh di situ? Karena seorang imam harus mewakili semua suku bangsa Israel supaya ketika dia datang menghadap kepada Tuhan, dia mau bilang nih kepada Tuhan, aku mau engkau mengingat setiap orang di dalam setiap suku bangsa Israel. Dia mau ingetin Tuhan. Ini loh bangsa yang kau selamatkan, ini loh. Dan kemudian yang kedua mereka juga memakai tutup dada atau kantung. Nah dipakai itu di posisi yang ya dekat dengan jantung ya. Itu yang itu adalah artinya mereka membawa doa syafaat yang penuh kasih untuk bangsa Israel. Tapi sampai Yesus datang, seperti yang tadi saya katakan, gak ada seorang pun yang bisa memenuhi standar Allah untuk hidup sesuai dengan standar Allah. Even imam itu sendiri, imam besar yang hidup di zaman itu, mereka juga tidak tanpa celah. Mereka juga, kita buka lagi tadi di Ibrani yang ke-7. Coba C ayat yang ke-7 ayat yang ke-26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, dan yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Imam besar di kala itu mereka juga manusia biasa. Mereka punya salah enggak? Mereka punya salah. Sebelum mereka mempersembahkan korban untuk orang lain, mereka harus mempersembahkan korban supaya Tuhan mengampuni mereka terlebih dahulu. Sedangkan Kristus, kenapa Kristus dibilang bahwa dia adalah imam besar yang agung, yang lebih dari semua imam besar yang pernah ada? Karena dia tanpa salah. Dan itu yang kita butuhkan, bahwa seorang perantara tugasnya berat loh. Mereka membawa semua doa-doa bangsa Israel supaya Allah mengingat mereka dan melupakan dosa-dosa mereka. Mereka adalah jembatan pengantaranya. Bisa bayangkan ketika seorang imam itu penuh dengan cacat, penuh dengan dosa, jangankan berdoa buat saudara, jangankan mereka meminta ampun untuk dosa saudara, mereka minta ampun untuk dosanya sendiri pun mereka mungkin kehabisan waktu. Karena itulah kemudian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal,
Dan Yesus imam besar kita, He is very different dari imam besar yang lain. Kenapa? Karena dia bukan cuma jadi imam yang mempersembahkan kurban. Ia menjadi imam yang mengambil jalan dengan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua. Saudara, zaman dulu bait Allah bukan hanya dipenuhi oleh darah dan berbau amis. Tapi zaman dulu gak ada orang yang bisa masuk ruang suci, apalagi maha suci. Hanya imam besar. Makanya di bajunya kita sering dengar ya, ada lonceng-lonceng di ujung baju efodnya. Kenapa? Karena ketika dia masuk dan dia gak benar, maka dia mati. Udah gak ada bunyi lagi, kemudian ditarik keluar. Kita baca di Ibrani yang yang kelima ayat yang ke-8 dan ke-9. Ibrani 5 ayat yang ke-8 dan ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus datang sendiri ke dunia ini bukan hanya sebagai imam besar, tapi dia jadi korban yang cukup sekali untuk selama-lamanya. Yesus datang supaya kita bisa punya konektivitas langsung kepada Bapa di surga melalui dia. Kita gak perlu lagi datang untuk setiap hari bawa korban bakaran untuk ngaku dosa. Nah, saya mau nanya, berapa dari kita yang saat ini setiap hari ketika kita bangun atau kita memulai doa kita sibuk untuk minta ampun buat dosa kita. Dan hubungan kita sama Tuhan sejauh, saya boleh sebut sebagai Kristen pelataran. You cuma berhenti sampai di pelataran. You gak pernah masuk ke dalam bait Allah yang sesungguhnya. You gak pernah masuk ke dalam hadirat Allah. Anda cuma berhenti sampai pelataran. Anda cuma mengulang-ulang kesalahan yang sama dan minta ampun. That's it. Saudara, Kristus datang buat kita. Dan dia korbankan dirinya sekali cukup untuk selama-lamanya. Bukan supaya kita punya kehidupan yang kayak gitu. Bukan supaya kita punya kehidupan yang kita hanya berhenti di berbuat dosa, minta ampun, berbuat dosa, minta ampun. No. Dia datang supaya hubungan kita dengan Bapa di surga kembali sama seperti ketika ia menciptakan manusia di Taman Eden. Dia rindu. Meskipun kalau kita baca perjanjian lama ada begitu banyak pertumpahan darah, Tuhan memusnahkan manusia karena mereka gak taat. Saya mau kasih tahu ya, kasih Allah dan keadilan Allah, Tuhan gak bisa mengingkari salah satunya. Itu harus berjalan bersama-sama. Karena itu Kristus perlu datang untuk mengenapi keduanya itu. Karena keadilan Allah itu juga harus dilakukan. Maka dari itu ada peristiwa-peristiwa di perjanjian lama di mana kaum manusia dimusnahkan karena mereka nggak taat. Tapi ketika Yesus sudah datang kembali untuk menebus kita, pertanyaan saya, apakah kita masih hidup dengan cara perjanjian lama? Apakah kita masih hidup dengan kayak gitu tuh, berdosa, minta ampun, berdosa, minta ampun. Terus kemudian kita bilang sama Tuhan, Tuhan, hidupku kok gini-gini aja ya. Di halaman-halaman ini aja, gak pernah progres, gak pernah mengalami Engkau yang istimewa. Kenapa? Karena hidup kita sibuk mempersembahkan kurban untuk menembus kesalahan kita. Di Ibrani yang kelima ayat yang Ibrani yang keempat. Nah, Ibrani yang keempat ayat yang 14 sampai dengan yang ke-16 dikatakan seperti ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang gak bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia pernah hidup di dunia. Dia hidup sebagai 100% manusia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bilang, saya kecewa, boleh dong saya berbuat dosa. Saya merasa disakiti, boleh dong saya balas nyakitin. Bapak Ibu Saudara jangan lupa,
ketika Yesus hidup di dunia ini 100% manusia, dia dicobai dengan hal-hal yang sama. Bedanya dia nggak berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mungkin gak banyak orang yang bisa cerita gitu ya, tentang mereka, bukan di sini ya, mungkin di luar gitu ya. Mungkin di sini kalau banyak nanti saya suruh maju satu-satu gitu ya. Gak banyak orang yang mungkin bisa bercerita di lembah yang sangat kelam dan mereka bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi. Karena buat mereka kekristenan itu cuma seperti agama-agama lain. Tapi kekristenan bukan sekedar agama, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu adalah upaya Allah mencari manusia secara aktif. Bukan kita loh yang mencari Allah secara aktif, tapi Allah yang mencari manusia secara aktif. Dan Dia yang berkorban secara aktif buat kita. Tapi untuk menerima pengorbanan Yesus, kita juga perlu punya upaya untuk menerima keselamatan itu, menerima Dia sebagai imam besar agung kita, dan kemudian kita hidup berbeda dengan hidup kita di masa lalu. Oke. Di zaman dulu, orang memberikan korban bakaran dan korban sajian itu sebagai identifikasi bahwa mereka adalah hamba yang gak berani datang dengan tangan kosong, gitu ya. Korban keselamatan yang mereka bawa adalah sebagai ungkapan syukur atas hubungan yang bisa terjalin antara hamba dan tuannya. Dan korban penghabis dosa adalah pemulihan, itu korban untuk dalam tanda kutip nyogok Tuhan lah ya, untuk pemulihan hubungan. Saudara bayangin ya, orang zaman dulu berusaha hidup sedemikian rupa supaya mereka bisa diterima untuk punya hubungan dengan Allah. Di zaman perjanjian baru, kita hidup di hari ini. Kristus sudah mati buat kita semua. Tapi sayangnya, kita semua sering hidupnya sangat serampangan gitu. Betul nggak? Kalau dulu orang selalu bawa korban bakaran, itu bukan untuk nebus salah loh. Kalau dia salah kan dalam tanda kutip nyogok, saya harus ini dulu lah, saya harus kasih dulu sebelum saya layak masuk ke dalam rumah bait suci. Tapi kalau korban bakaran enggak, itu dia sebagai memposisikan diri sebagai hamba, dia nggak bisa datang dengan tangan kosong kepada tuannya. Sekarang saya tanya, apa yang kita bawa ketika kita datang ke rumah Tuhan? Kadang ya ke gereja pun ya karena kita harus nyanyi ya separuh-separuh gitu ya. Dengerin firman ngantuk-ngantuk gitu, nggak ada di sini. Semua udah seger meskipun kita tidur jam berapa tadi malam, kita habis kumpul sama anak-anak muda gitu yang apa yang kita bawa ke rumah Tuhan? Apa yang kita bawa? Kita udah nggak lagi kalau datang ke rumah Tuhan kita berhenti di pelataran. Tuhan sudah membuka pintu yang sangat lebar supaya kita punya hubungan kembali dengan Bapa secara langsung melalui Yesus Kristus, dan Yesus adalah satu-satunya perantara yang valid. Kalau imam besar yang lain dia bisa berbuat dosa dan dia bisa dicobai dan dia bisa jatuh, Yesus enggak. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau presiden itu kadang-kadang kalau dia masa menjabat kan 5 tahun. Cukup panjang sebetulnya 5 tahun untuk menyelesaikan sebuah proyek gitu ya. Nah tapi saudara bayangin ya, kadang-kadang begitu berganti orang dalam sebuah kepemimpinan, gak usah presiden lah, di perusahaan ganti direktur setiap 2-3 tahun sekali. Mabuk gak yang bawa? Mabuk. Kenapa? Gak bisa nerusin gitu proyeknya. Nah misal udah punya nih, zaman dulu udah punya imam yang udah kenal loh, Ebi. Ya salahnya itu aja. Oke. Ya dia udah hafal lah bagaimana kemudian dia mempersembahkan korban untuk Ebi gitu ya. Terus mati. Ya tiba-tiba nggak bergerincing lagi, ditarik keluar udah mati. Ganti imam yang baru.
Kita harus memulai hubungan lagi dengan imam itu. Kita harus mengenal siapa imam itu. Dan seperti yang diceritakan Perjanjian Lama, gak semua imam itu baik. Seperti anak-anak Eli, itu imam yang sangat gak baik, dan bangsa Israel sengsara ketika punya imam kayak mereka. Tapi ketika Yesus datang, kita udah gak perlu lagi ngalamin itu semua, saudara. Yesus, karena dia sudah mati dan dia hidup. Kalau dia cuma mati di atas kayu salib dan cerita kita di dalam kekristenan selesai. Tapi Allah kita berbeda, kenapa? Karena Allah kita sesuatu yang Allah yang hidup. Dia bangkit dari kematian dan telah mengalahkan maut. Dan ketika dia bangkit, gak ada satupun yang bisa mereplace posisinya dia. Jadi dia adalah perantara kita selamanya. Kamu berdoa kepada Allah 10 tahun yang lalu, kamu pikir Allah gak ingat apa yang kamu doakan. Kamu bergumul di hal yang sama 10 tahun yang lalu, kamu pikir Allah gak ingat apa yang sedang kamu doakan. He knows and He is there. Pertanyaannya, are you still there? Apakah kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini sesuai dengan tujuan Kristus datang ke dunia ini? Dia gak berhenti di atas kayu salib, saudara. Dia Allah yang hidup. Kalau saudara hari-hari ini hidup dan berdoa kepada Dia hanya untuk meminta ampun dan mengalami Tuhan lebih dari menghapuskan dosa saudara, saya boleh bilang kita semua sedang berada di halaman kekristenan yang salah. Kita udah di perjanjian baru. Kita harusnya punya hubungan yang intim dengan Sang Bapa. Jangan jadi kekristenan yang sibuk dengan ritual tanpa pengenalan. Jangan jadi seorang Kristen yang penuh dengan pengetahuan tapi gak punya experience. Gak akan ada gunanya. Kita bisa syarat dengan pengetahuan. Wah, saya mungkin kalau dibandingin sama yang lain-lain jauh ya, saya gak sekolah teologi dan segala macam gitu ya. Tapi kekristenan bukan hanya pengetahuan, penting gak? Penting, karena itu adalah dasar. Saya juga belajar gitu ya, banyak tanya sama Ko Jimmy, sama Pastor Jimmy, sama Cidiana gitu ya. Kadang-kadang karena mereka berdua bersekolah gitu ya, ada banyak yang mereka tahu yang saya dan Ko ini nggak tahu gitu. Tapi kalau saudara mau nanya kehidupan kami, kita bisa cerita seberapa banyak Allah memelihara kehidupan kami. Seberapa banyak dalam lembah kelam Allah nggak pernah tinggalkan kami. Dan ada hal-hal yang saya nggak menyangka bahwa Allah bisa lakukan itu, Dia lakukan itu. Yang terakhir adalah beberapa saat yang lalu saya udah nggak bekerja di tempat yang lama gitu ya. Bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena sebetulnya di situ ada sebuah hal dan saya tetap berpegang pada kebenaran gitu. Kemudian akhirnya saya disingkirkan. Semua orang bertanya-tanya gitu. Yang saya cerita sama bapak rohani saya gitu ya. Pertanyaan pertama itu dari mulutnya dia adalah, "Hah? Cicilan rumah gimana?" gitu. "Anak-anak sekolah gimana?" gitu. Karena kehidupan sekarang nggak semudah zaman dulu kali ya. Cicilan rumah aja berapa gitu ya. Mama saya sama adik-adik saya juga begitu tahu juga langsung kayak, aduh gimana ya gitu. Tapi yang paling bikin saya hancur adalah saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah lakukan semua yang benar. Why? Kenapa harus kayak gini gitu? Ya kalau aku melakukan salah oke lah ya gitu. Aku bilang dalam masa-masa seperti ini, saya bisa ngomong di sini gampang kalau udah ngelewatin. Saudara tahu nggak? Jadi Yusuf itu nggak gampang gitu ya. Zaman dulu orang kalau di penjara nggak ada statementnya tuh, dok 5 tahun di penjara. Jadi kita bisa ngitung hari kapan kita keluar. Kita bisa kasih tahu anak kita, nggak apa-apa ya, papa di sini dulu. Ntar 5 tahun lagi kita ketemu. Nggak bisa. Zaman dulu, you masuk penjara, you nggak tahu kapan keluar. Dan literally waktu malam itu saya berdoa. Dan Tuhan sebetulnya udah kasih tahu saya lewat mimpi terlebih dahulu, sebulan sebelumnya. Mimpi itu biasanya saya kan lupa gitu ya. Itu mimpinya tuh solid gitu. Saya ingat ketika bangun. Bapak saya bilang, "Oke, this is your last day," gitu. Which is menurut saya nggak mungkin karena everything is good dan semua saya pegang banyak hal gitu. Kayaknya di perhitungan saya nggak mungkin.
Dan when it happen, saya ngomong sama Tuhan, saya protes, wahai kenapa Tuhan? Tuhan cuma bilang gini loh, ya udah jalanin masa penjara Yusuf kamu. Oh my God, itu saya dari dulu kalau cerita mana rohani saya selalu bilang gitu ya. Saya suka tuh sama Yusuf, sama cerita hidupnya Yusuf. Jadi waktu saya cerita sama Sheila, dia bilang makanya Ci, kalau pilih tokoh kesukaan, hati-hati nanti kejadian gitu ya. Nah, suka tokoh siapa gitu. Kita kan kadang mau hebatnya gitu. Kita suka cerita Paulus, kita suka cerita Daniel. Suka nggak di sebuah singa? Pernah tidur sama singa? Yang kelaparan, bukan singa di taman safari ya, nggak ada ngomongnya gitu ya. Singa yang kelaparan, pernah nggak dalam kondisi-kondisi yang mustahil. Dan karena di Jakarta saya tuh nggak punya relasi sama rumah sakit, saya tuh merasa bahwa memang bos saya yang sebelumnya ini dia yang bawa saya ke rumah sakit. Secara nggak langsung saya tuh merasa he is my savior tanpa saya mengakui. Dan saya lupa untuk bahwa sebetulnya pemilik tunggal kehidupan saya dan saya punya Yesus sebagai pengantara saya yang abadi. So, saya punya dua pilihan di saat itu. Menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan, atau ya saya murtad ya kan. Udah berbuat yang benar diinjak-injak juga gitu kan. Ini gak pertama kedua kali Tuhan diginiin, udah bolak-balik gitu. Dan malam tuh saya suka ngobrol sama Wendy gitu ya. Dede udah tidur, kita matiin lampu, jadi kita ngomong tuh sambil gelap-gelap gitu. Tapi air mata saya netes terus, saya bilang, sampai kapan Tuhan? Tuhan bilang, sabar. Saudara, di saat-saat itu tuh saya tahu bahwa Dia sedang berdoa untuk saya kepada Bapa. Bahwa Dia juga turut merasakan kelemahan saya. Saya mungkin di saat-saat itu saya tidur mungkin jam 2, jam 4 udah bangun, udah berdoa lagi. Duh, kalau dalam lembah kelam tuh kerjanya doa mulu, nggak ada kerjaan soalnya ya kan, gitu. Ntar pas sibuk lupa berdoa ya kan. Nah, tapi saya mengucap syukur saya sempat berada dalam masa itu. Kenapa? Saya dan Wendy pun semakin dekat gitu ya, semakin banyak ngobrol dan kita semakin bergantung sama Tuhan. Dan Tuhan pelan-pelan tunjukkan sama saya bahwa mungkin saat kamu kecil kamu cuma bisa mengecap hal-hal yang sederhana. Tapi di saat kamu udah menjadi lebih dewasa, kamu akan kuajari makanan yang keras dan kamu akan mengecap hal-hal yang jauh lebih luar biasa. Tapi saudara, kalau kita mau minta mujizat, kita mesti mau punya masalah yang besar. Gak ada ceritanya laut terbelah kalau bangsa Israel gak dikepung sama bangsa Mesir di belakang dan laut di depan. Dan Tuhan gak pakai cara-cara yang mustahil. Saudara pikir itu Tuhan misahin laut terbelah pakai apa? Pakai angin. Dia pakai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Saudara, singkat cerita, saya merasa, jadi sebelum kejadian itu sebetulnya saya itu sempat dapat offer untuk promosi gitu ya. Saya pindah ke Bali gitu. Saya pindah ke Bali, pegang salah satu rumah sakit yang besar, naik level, naik tingkat, gaji naik gitu ya. Ternyata nggak jadi gitu. Saya bilang sama Tuhan, ini bercanda bener dah. Ini hidup kayak roller coaster banget gitu ya. Waktu saya wawancara sama 3 owner, satu dari mereka bilang, wah, Christina dia masih umur berapa sih? Kayaknya tuyang deh. Dan yang lain yang kenal bilang, enggak, saya tahu dia bisa gitu ya. Pokoknya mereka ada perdebatan sehingga dia bilang, itu mantan bos saya yang lama gitu ya. Dan dia bilang, I know how you work, jadi saya mau nawarin ini. Tapi ternyata salah satu shareholdernya bilang, I think she is too young lah gitu. Jadi mantan bos saya bilang, it's okay lah Tina, nanti kamu mungkin cari-cari aja, nanti saya akan bantu kamu untuk cari, siapa tahu ada posisi direktur yang kosong di Jakarta gitu, di rumah sakit. Singkat cerita ternyata gak jadikan itu. Terus gak lama setelah itu saya udah bye-bye di rumah sakit yang lama gitu. Saya bilang sama Tuhan, nih bercanda beneran nih, dari promosi jadinya demosi. Bukan demosi lagi, ini udah bye-bye gitu kan, udah goodbye gitu.
Tuhan gimana nih gitu ya. Tapi setiap saya berdoa Tuhan cuma bilang lewati masa penjaramu. Saya tuh tapi saya nggak punya channel Tuhan. Saya di sini cuma kenal karena waktu saya pindah ke Jakarta, mostly bukan rumah sakit, kenalan saya banyak bisnis gitu. Dan passion saya kembali ke rumah sakit, saya nggak punya kenalan satupun. Tapi saudara tahu nggak? Seminggu setelah saya nggak bekerja, saya cuma punya setiap hari kerjaannya apa? Saya cuma karena nganggur ya, nggak ada kerjaan. Saya cuma tapi nggak bisa tidur mikirin banyak hal gitu ya. Saya cuma bisa, yang menguatkan saya adalah saya baca firman, saya berdoa, saya bilang Tuhan tahu, Tuhan merasakan apa yang saya rasakan. Saya percaya Tuhan pegang tangan kami melewati semua ini. Saya percaya kalau Tuhan yang kasih, Tuhan mengizinkan ini terjadi, Tuhan yang akan bawa saya keluar. Saya tahu ini lembah yang sangat kelam. Saya sampai ngitung-ngitung tuh, gaji sisa cukup di rekening, cukup buat berapa bulan. Saya bilang, cukup buat berapa bulan ya, kok bisa nggak? Adik saya udah kayak nanya berapa hari sekali, Ci, udah dipanggil Ci, ada offer nggak? Ada offer. Setelah seminggu kemudian, saya dapat telepon beruntun-runtun dari rumah sakit besar, yang notabene saya nggak pernah punya akses ke sana. Dari grupnya Pondok Indah lah, Mitra, Siloam, semua. Dan waktu itu saya ingat tuh, saya sempat nego sama Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan dan kalau Tuhan boleh, ya minggu-minggu kedua Juni lah atau minggu ketiga gitu saya dapat kepastian lah, udah dapat offer lah misalnya gitu ya, kerja ya ntar Juli Agustus nggak apa-apa. So, tapi kalau kita setia dan kita menggantung harapan kita bersama dengan Tuhan, kita hidup gak sekedar masuk ke pelatarannya, tapi kita hidup untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Dia, dan kita masuk ke dalam hadiratnya, kita akan ngalamin hal-hal yang kita gak pernah bayangkan. Dan Alkitab tulis bahwa Dia menyediakan semua yang kita gak pernah pikirkan, kita gak pernah bayangkan. Dia sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Tanggal 9 Juni kemarin saya udah mulai kerja. And it's so fast. Dan itu di luar dugaan saya. Dan saya bisa bilang 100% itu tangan Tuhan. Bukan saya, kan baru akhir Mei gitu. Siapa yang menyangka bahwa secepat itu? Dan ketika saya jalanin prosesnya, yang terakhir itu yang jadi pilihan tuh karena ada clue-clue gitu ya, bukan saya minta sama Tuhan tanda gitu ya. Kita kalau dekat sama Tuhan kadang-kadang juga clue-cluenya itu bahkan belum bilang Tuhan udah memberikan gitu. Dia udah bilang saya nggak mau lama ya, Senin kamu masuk kerja gitu. Ketika saya pernah bilang ini bener nggak sih ya, secepat ini apa saya terburu-buru gitu ya memilih yang ini di antara yang lain. Saya cuma kasih tahu kalau aku yang kasih, susah payah nggak akan menambahinya. Kadang kita ngerasa bahwa susah payah kita itu adalah yang nomor satu untuk menghasilkan apa yang terbaik dalam hidup kita, tapi enggak. Saudara, kita bisa berbantah-bantahan soal doktrin, kita bisa berbantah-bantahan soal knowledge kita tentang Tuhan kita. Tapi satu yang nggak bisa kita bantah adalah seberapa besar kita ngalamin tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini ada nggak penderitaan yang saudara punya, yang orang lain nggak tahu? Saudara yakin nggak bahwa Kristus mati dan Dia menjadi imam besar agung saudara, supaya saudara semua di tempat ini punya kehidupan yang jauh lebih dahsyat dari hari ini? Bukan buat diri saudara aja loh. Kita nggak diciptakan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Seperti yang Pastor Jimmy tulis di grup chat beberapa hari lalu. Saudara punya mobil kan? Kita tuh tahu nggak sih semua yang dititipkan kepada kita itu sebetulnya Tuhan mau pakai untuk kepentingan kerajaannya. Sejauh kita mau mengerjakan kepentingan kerajaannya, sebesar itu Tuhan akan kasih aksesnya kepada kita. Kenapa kita seringkali gak punya akses terhadap semua itu? Karena kita cari buat diri kita sendiri. Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Boleh angkat tangan sampai hari ini yang masih khawatir akan penghidupan sehari-hari? Saudara mau tahu nggak cara tokcer nggak usah khawatir? Apa?
Carilah dahulu kerajaan. Kalau kita nyari penghidupan buat diri kita sendiri, soal manusia itu makhluk yang paling gak tahu terima kasih ya. Kita tuh gak pernah puas. Dulu makan nasi goreng aja seneng. Sekarang makan klepot mungkin juga ya gitu aja gitu ya. Duitnya dulu punya gaji 2,5 juta. Dulu saya pertama kerja punya gaji berapa ya? 2,3 juta. Saya pikir-pikir saya sekolah dokter lama-lama diinjek-injek ya. Gaji saya 2,3 juta, jaganya berapa kali gitu ya, kayak wah gitu ya. Tapi Tuhan punya sesuatu yang Tuhan titipkan yang jauh lebih besar. Saya mengingat dalam perjalanan saya bukan keberhasilan karir, tapi seberapa banyak orang yang saya menangkan dalam kehidupan pernikahan dan dalam kehidupan pribadi mereka untuk Tuhan. Memang Tuhan titipkan untuk itu. Tadi malam kita juga ngobrol-ngobrol di anak youth. Saya mau titip buat papa mama semua yang di sini gitu. Saya ngomong sama mereka bahwa saya berdoa supaya setiap anak-anak muda, mereka yang akan jadi benih-benih kegerakan gitu. Karena anak muda sekarang semuanya cuma mikirin dirinya sendiri gitu ya. Mereka sibuk sama TikTok, gimana cara membuat dirinya divalidasi oleh teman-temannya. Dia bilang gak perlu. Dia yang validasi dan menerima kita. Kita tahu nggak itu? Kalau kita nggak tahu itu, hidup kita akan habis untuk mengejar apa yang dunia kejar. Dan selama Yesus hidup di dunia pun, kita baca di Ibrani 6 ayat 1b, tolong C. Ibrani 6 ayat 1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah, baca sama-sama, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Next. Ayat yang kedua C. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Yuk kita beranjak. Jangan hidup cuma jadi Kristen yang tinggal di pelataran bait Allah. Mari kita masuk ke dalam kedalaman hubungan yang sebenarnya. Karena dia udah mati buat kita. Dan dia sudah jadi imam besar yang agung buat kita. Dan dia adalah imam besar kita yang agung yang kekal. Dia mendengarkan semua doa-doa kita. Dan dia menginginkan supaya kita gak hidup lagi dengan cara yang sama ketika sebelum kita diselamatkan. Ketika kita terima keselamatan, harusnya kita itu, ya silakan pemusik. Ketika kita terima keselamatan, seharusnya kita tuh seperti penderita kanker, atau let's say sekarang tuh penderita diabetes mellitus, itu kan setiap hari harus minum obat ya. Ketika kita cuma datang setiap hari ke hadirat Tuhan, kita minta ampun, itu kayak kita minum obat saudara-saudara setiap hari. Hanya untuk menstabilisasi supaya kita nggak jatuh sakit. Tapi ketika kita menerima keselamatan dan mengubah cara pandang kita akan hubungan kita dengan Tuhan, harusnya hidup kita itu seperti kanker yang terus kemudian dokter bilang sama kita, hidup penyakitnya 100% udah sembuh. Santo, coba kalau misalnya kamu kena cancer ya dok ya, ini misalnya, dan dokter bilang kamu udah 100% sembuh, hidupnya berbeda nggak? Yes. Atau lebih serampangan? Wah, hidup cuma sekali, serampangan aja gitu ya. Hidup sekali, makanya kalau sekali harus baik-baik ya. Ketika kita dibebaskan atas segala sesuatu yang kita nggak sanggup bebaskan oleh diri kita sendiri, seharusnya kita hidup dengan cara yang berbeda. Jadi saya mau kita semua bertanya kepada diri kita sendiri ya hari ini. Apakah saya masih hidup dengan cara yang sama seperti ketika Kristus belum menyelamatkan kita? Saya mau kita semua renungkan ini dan mari kita tundukkan kepala kita.